mau gitu kan. Tapi dari dianya mungkin udah capek gitu mungkin mama, ya. Ini mamanya ya? Iya. Kok mama muda banget ya? Iya. Lagi bilang lebih muda mama dibanding aku. Enggak sih. Ups, gitu. Banyak kan bilang begitu ya mama. Kita pengen lihat mamanya deh kalau gitu. Coba diundang aja mamanya, bisa gabung Mama Rosi. Boleh gabung Mama Rosi hari ini hadir ya. Oh iya, ya ampun, ini mah kayak kakak adik ya. Ini mama sama anak gak ada temenan. Iya, mama. Silakan Tante. Kita ketemu dulu sama Anya, sama Mbak Vera. Halo, apa kabar Tante Rosi? Terima kasih hadir ya. Terima kasih sudah datang, Mama Rosi. Terima kasih Mbak Mudi. CHP itu selalu kedatangan perempuan-perempuan kece ya. Senang dia, silakan. Iya. Oke, Mbak. Ya udah Mama Rosi di tengah deh. Oh iya. Oke, Mama Rosi ini mau cerita dulu. Sebenarnya tadi kan katanya Eci udah diceritakan tuh, katanya sudah pernah menjalin pacaran 5 tahun, berakhirnya karena nggak ada ini kesesuaian itu, gitu deh, akhirnya bubar. Iya. Ini Mama nangis. Kenapa? Apa yang diceritakan Dulu ya, cengeng. Nggak apa-apa, dan namanya juga curahan hati Iya. perempuan, biar kita bisa dengar yang dari sisi ibunya seperti apa sih harapannya. Sebetulnya namanya orang tua tetap cari untuk yang terbaik ya Mbak ya. Tuh. Untuk dunia dan akhiratnya. Terutama nomor 1 untuk agamanya. Itu aja harapannya, nggak muluk-muluk kok. Yang penting sih ya, kalau untuk dunia sih bisa untuk sama-sama lah. Nanti kalau sudah menyatu kan bisa bareng-bareng. Tapi itu saja. Tapi tadi dari menurut Mbak Eci kan beberapa kali pengajuan belum seret. Pengajuan belum seret gitu kan. Nah ini apa nih kira-kira tuh berdua-duanya. Dua-duanya Nggak apa-apa. Karena mungkin hal-hal ini juga dirasakan bukan hanya Mbak Eci, mungkin sahabat perempuan yang lain juga. Kenapa ya kok sulit sekali gitu. Apa ya Tante yang kira-kira pengajuannya kok kurang ini, kurang itu. Iya, mungkin yang namanya orang tua mungkin seleksi ya Mbak Maudi ya. Seleksi, kira-kira ini mungkin ya, kayaknya. Jadi Mbak Eci ini memang apa ya, kalau orang ini bilang tuh ini yang hati ya. Jadi kalau saya tuh benar-benar mau yang masuk sama Mbak Desi. Jadi untuk dunia dan akhiratnya itu sayang sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Yang waktu itu kebetulan beda ya. Yang waktu 5 tahun itu emang berbeda keyakinan Mbak Eci? Enggak. Kalau enggak berbeda keyakinan. Cuman apa ya, saya kurang kayaknya mungkin nggak ini ya, nggak etis juga ya. Senyum, Mbak Eci senyum. Tapi kira-kira dianggap kurang sesuai lah. Iya. Gitu. Iya. Ini keputusan untuk mencari yang terbaik untuk Eci ini apakah karena memang pernah dilatar belakangnya dengan pengalaman dari Tante Rosi sendiri gitu? Ya mungkin begitu juga, mungkin ya Desi juga. Kira-kira saya juga sering cerita gini, nggak semuanya begitu kok Dik. Yang penting kita niatnya aja. Bismillah. Terus iya sih Bu, ketemu bilang gitu. Perpisahan antara mama sama papa tuh menjadi salah satu trauma di Mbak Eci nggak dalam memilih pasangan? Sebenarnya sih enggak juga, tapi lebih agak memilih juga sih ya. Jadi hati-hati. Iya, Jadi Pak, yang dipilih tuh hati-hati tuh apa? Jangan yang bertabiat karakternya kasar, atau lebih ke pendidikannya mungkin iya, gitu. mungkin yang harus ekonominya sesuai atau yang intelektualnya sama atau apa gitu yang menjadikan, kan ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari pengalaman itu gitu ya. Nah ini karakter apa? Apa persyaratan apa yang bisa dipilih? Lebih dewasa sih gitu. Karakter jadinya. Jadi karakter, terus lebih perhatian sih, pastinya perhatiannya banget. Jadi urutan kelahiran penting dong kalau gitu. Urutan kelahiran penting nggak jadinya? Urutan kelahiran enggak juga. Enggak kan? Nah, jadi kalau kemarin yang berbeda lebih ke arah mana ya? Maksudnya areanya aja, nggak usah disebutkan bahwa dia ini enggak. Tapi misalnya perbedaan sosial ekonomi mungkin atau perbedaan pendidikan. Nanti dijawabnya ya, coba dipikir-pikir dulu. Mungkin kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini tuh nggak pernah keengah gitu. Pasti tanya, oh iya ya apa ya? Coba nanti dipikir-pikir dulu. Kita lanjutin ya, kita dengarkan dari Mbak Eci dan Tante Rosi setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Lagi ya, asik aja gitu kalau perempuannya cantik, baik hati. Masalahnya perempuannya berapa sama kamu?
Namun ngeri loh, laki-laki rata-rata tadi Mbak Mot menyebutkan 25 sampai 27 deh. Jadi kira-kira maksudnya begini, kalau udah 30 ke atas nggak dilirik laki-laki lagi maksudnya. Oh my god. Mungkin nggak yang itu. Kalau laki-laki yang lain mungkin iya gitu kan. Yang tadi ditemukan di jalan tadi ya. Tapi nggak apa-apa loh. Terima kasih, namanya juga pandangan masyarakat kan, masing-masing punya pendapat, pemikiran macam-macam gitu ya, seperti apa dan bagaimana. Tapi kan seperti itu balik lagi kepada perempuan ya. Kalau Anda sendiri kan tadi ini udah usia 30, katanya keasikan nanti sendiri, gimana menurut Anda? Enggak sih, kalau misalnya keasikan sih enggak ya. Cuman kalau misalnya kalau aku sendiri kan sekarang memang sudah sebenarnya ada plan untuk menikah di tahun depan. Jadi Yeay, kita doain jadi ini doain sama yuk, lancar. Amin, lancar. Semoga gitu ya. Oke, nanti kalau udah nikah datang lagi ke sini ya, ceritain gitu. Iya. Sama dengan apa yang Apakah benar bahwa ternyata ketika menikah di umur 30 sekian memang udah merasa independen. Jadi ketika pasangan berantem dengan pasangan nih, tiba-tiba gampang untuk bilang cerai karena gue bisa hidup mandiri loh gitu. Tapi hati-hati, hati-hati. gitu ya. Oke, sekarang ada Mama Rosi sama Mbak Eci ini. Tadi gini, apa yang disampaikan gitu kan kita masih belum jelas nih ya tadi Mbak ya. Kenapa sih Bu? Apakah memang trauma-trauma dari Ibu bahwa kemarin ketika pernikahan Ibu mohon maaf tidak berhasil gitu ya. Ini menjadi salah satu pilihan yang besar gitu untuk Ibu dalam menentukan pasangannya Mbak Eci gitu. Karena mereka lama loh, pacarannya 5 tahun waktu itu. Dan berusaha, katanya sudah berusaha untuk bisa. Kemungkinan itu ya Mbak ya, yang buat pemicu untuk, aduh nih anak bisa nggak ya cari suami yang betul-betul sayang. Saya pengen dia punya mantu yang benar-benar sayang, ikhlas gitu ya sama ini ya, sama Mbak Eci. Memang waktu itu yang dulu nggak sayang, memangnya dia sayang kan sebetulnya ya. Beda apa ya waktu itu ya, sehingga kayaknya agak berat deh. Beda apa ya, cuman beda suku, ya. beda agama enggak tadi? Oh beda suku. Ya. Memang kalau suku seperti itu konon katanya stereotipnya apa memangnya? Jadi sepertinya kalau suku itu tuh jangan deh nanti kamu kebawahnya ke sana terus. Nanti kamu lupa sama ibu, ini sama dari mbak-mbaknya. Iya, pemikirannya seperti itu gitu. Dan kemudian dari setelah itu yang beberapa pengajuan tuh tetap tidak sesuai gitu. Harus yang sebetulnya kemarin itu ada, cuman saya bilang ya udah Mbak Desi gimana, cuman Mbak Desinya kok kayaknya kurang itu ya, katanya bilang gitu. Mbak Desinya sendiri yang mundur. Ya sudah, saya juga nggak mau terlalu memaksakan, ayo dong deh, ayo, takutnya nanti beban, kasihan juga gitu. Betul. Jadi, biarkan dia memilah untuk yang nggak ingin memaksakan, ya, karena hatinya si Mbak Eci ini kayaknya sudah di yang 5 tahun itu Bu, sebetulnya. Kalau dari Eci sendiri gimana Eci melihatnya? Apakah memang, tadi kan aku sempat nanya ya, sekarang nyarinya gimana nih, harusnya membahagiakan Mama sesuai dengan kriteria Mama, karena beberapa pengajuan kayaknya belum diterima, atau dari Mbak Ecinya sendiri gitu, udah deh aku yang klik yang ini gitu. Ada rasa itu nggak? Ada, tapi aku tetap enjoy aja sih gitu. Kalau memang pada saat datang ada apa sih yang datang, aku tetap ke ibu dulu gitu kan. Ini gimana nih ibu gitu. Kalau dari ibu dari awal udah kayaknya enggak deh. Jadi aku jadi nggak perlu lama-lama juga gitu. Aman dong Tante. Sebentar Tante ya, aku mau tanya. Tante saat ini dengan Mbak Eci di usia 30 sekian ini belum mendapatkan pasangan, belum ada, itu lebih berat di mana? Lebih berat merasa Mbak Eci melepaskan Mbak Ecinya, supaya bisa ini, atau lebih berat takut nanti nggak yakin Mbak dengan Eci, laki-laki di dunia? Iya, lebih berat yang mana? Ya, kalau untuk usia sekarang sih sudah usia di atas 30 ya, pastinya lebih sayang untuk ke Mbak Eci. Ayo silahkan deh, mana yang mau di ini, yang dipilih. Ya, yang penting sayang. Itu masalahnya nggak kayak beli makanan sih ya, mutu terjamin halal cap gitu kan nggak ada. Nah gini loh ya, kalau tadi kita lihat nih sahabat perempuan ya, antara Mbak Ane dan Mbak Eci itu ada 2 perbedaan nih. Yang satu orang tuanya membolehkan dan kebetulan orangnya jadi independen, Mbak Ane tuh independen. Yang satu lagi Mbak Eci, mamanya memang membolehkan, tapi gini, mamanya seolah-olah memberi transfer value, ada nilai-nilai bahwa kalau suku ini jangan, soalnya papa dulu kayak gini, kalau terus dulu kakek dulu kayak begini, hati-hati. Jadi lihatlah pasangan kita by person, bukan karena sukunya, karena saya khawatir apa yang Anda alami dulu ya ketika pernikahannya gagal, itulah yang direkam oleh anak, skemanya bahwa oh laki-laki kayak gitu tuh yang ditakuti mama, nenek dan lain-lain. Jadi kita punya value yang keliru sehingga terlalu
aware, terlalu apa namanya antisipatif ketika didekati laki-laki dengan suku tertentu dan akhirnya tanpa mencoba udah gagal duluan. I'm afraid so. Lakinya juga jiper Mbak, begitu kenalan, yuk ketemu mama, nah lo gitu kan, belum apa-apa ketemu mamanya gini. Nah, gitu ya. Susah jadinya, mungkin agak senewan juga kali ya seperti itu. Agak sukar nanti. I'm afraid value-value Anda punya, nilai Anda tentang laki-laki, kekhawatiran Anda tentang laki-laki itulah yang diterima oleh putri Anda yang belum nyoba sama sekali, tapi dia udah antisipatif. Sebentar, ini kan pemikiran seorang psikolog ya Mbak ya. Ini melihat gambaran-gambaran Mbak Vera ini bukan cenayang, tapi dia juga tahu. Dari skema. Apakah memang seperti itu rasanya Mbak Eci, bahwa setiap mau menjalani hubungan gitu ya, dia tanya ke mama dulu deh, ini oke enggak gitu ya. Wah, tapi mama kayaknya kurang oke, mundur lagi gitu. Emang seperti itu? Enggak juga sih kan. Enggak juga. Lihat dari apa yang lalu tetap aku berusaha. Ya, enggak juga, enjoy, tapi itu jadi kriteria. Apa nih Mbak? Berusaha mencoba untuk mencari perhatiannya orang tua pasti. Kan itu tetap itu Mbak Maudi. Jadi enjoy, tapi tetap the kriteria topnya di sini. Iya, memang sebagai orang tua ya Cia, pada anak saya masih umur 8 tahun sih gitu ya. Semua orang tua. Aduh Edi. Nah, tenang kan, nanti mama audisi semua ya. Gini, orang tua memang selalu inginkan yang terbaik kan buat anak-anaknya. Ingin supaya pengalaman-pengalaman buruk yang diterima oleh orang tua tidak terjadi lagi sama anaknya, supaya anaknya bahagia, karena itu menjadi kebahagiaan terpenting buat orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua juga perlu tahu bagaimana mewujudkan kebahagiaan anaknya. Jangan sampai ke trauma-trauma kita jadi menghalangi kebahagiaan anak kita. Mohon maaf ya kalau saya kurang. Udah kayak curcol Mbak Maudi, kece banget ini. Gitu ya, nanti kita lanjutin dengan curhat hati perempuannya sesaat lagi. Kece, that statement. Sing soon, girl. Sing soon, girl. Kebanyakan curcol, nggak terasa durasinya tinggal sedikit lagi. Untuk menutup perjumpaan kita, saya kasih kesempatan ke Mbak Eci dulu deh. Kira-kira apa yang mau disampaikan, harapan ke depannya gimana? Silahkan deh, kita mengamini apa yang diinginkan. Semoga sih di tahun depan apapun itu dapat restu dari mama. Iya, dibukakan jalannya gitu. Nggak bisa ngomong. Oh, makanya tapi berkaca-kaca. Tapi gini Mbak Maudi ya, karena satu hal untuk pelajaran buat sahabat perempuan nih, bahwa ibu-ibu maksudnya baik. Cuma kadang kala ketika karakternya dominan seperti ini, ya ibu pernyataannya netral, coba bawa yang lain. Buat anak itu seperti penolakan. Jadi pernyataan netral Anda itu kayak statement order buat anak Anda. Jadi hati-hati. Anak-anaknya akhirnya mundur bawa pasangannya dan nggak yakin selalu dengan pasangan-pasangan yang mereka bawakan untuk Anda. Next time kalau dibawa lagi, yang datang itu melulu, katakan, Mama suka sama yang itu nak, gitu-gituin aja. Bu. Aduh, udah lama nggak ada. Gitu ya. Meskipun datangnya selalu yang itu melulu yang dibawa. Tante, Anda silakan. Nah, gimana dengan Kalau keputusannya? menurut aku usia matang, menikah di usia matang itu selama kita punya target dan kita punya rencana ke depan sih, dan kita mengisi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan positif sih, ya nggak masalah gitu. Yang salah itu kalau misalnya udah umur segini nggak ada target, nggak punya plan, tapi ya yang tadi Mbak bilang gitu, itu sih yang nggak Kece setuju. banget Mbak, ini perempuan masa kini, lajang yang masa kini yang independen dan khas Sex and the City gitu deh. I like that. Iya. Mama silakan menutup apa yang disampaikan ke Eci gitu. Ya intinya begini aja deh. Yang terbaik untuk Mbak Desi, untuk dunia dan akhirat. Amin ya Rabbil Apapun Alamin. itu ibu akan mengaminkan. Amin. Tuh, Nah itu ibu mengaminkan. Ayo, kita sudah segera bawa ya. Ayo. Tahun depan kita undang lagi ya dua-duanya ya. Kita mendoakan yang terbaik untuk Mbak Eci, untuk Mama Rosi, buat Ana juga. Ya namanya sebuah pernikahan itu memang gak cuma dua individu sih, ada keluarga dengan keluarga bersatu. Semoga dibukakan semua hatinya, pikirannya, supaya mendoakan dan restunya turun, supaya nanti sakinah mawaddah warahmah. Aduh Mbak, oke ada. Amin ya Rabbil Alamin. Nah itu dia. Terima kasih ya, selamat menikmati hari liburnya. Kita akan ketemu lagi dalam curahan hati perempuan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.